Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue jurnalis. Kali ini gue gak bikin konten berita ya, gak bikin konten yang serem-serem, gak bikin konten kriminal segala macam. Tapi kali ini berdasarkan request salah satu subscriber di Tangerang Selatan ya, khususnya di Pamulang. Itu katanya, bang, coba datengin dah tuh, ada satu hidden gem gitu, tepatnya lokasinya di Pamulang Permai. Di situ lo bakal tahu katanya sungainya, aliran sungainya seperti apa katanya. Nah, langsung gua datengin dan gua kaget coy. Gua bertahun-tahun, hampir 10 tahun hidup di Tangerang Selatan, baru kali ini gua tahu, dan mungkin juga baru sih ini ya, baru ini kalau kata gua. Tapi nanti kita minta keterangan ketua RT atau RW yang di sini ya. Nah, jadi di sungainya ini, itu sepanjang sungainya di Pamulang Permai ini itu seperti ini guys. Nah, seperti ini guys. Nah, ikan semua guys, banyak ikan, banyak pengunjung juga yang datang. Jadi sepanjang sungai itu, jadi dari awal masuk Pamulang Permai, nah itu ikan semua guys. Gila coy, Tangerang Selatan lo ya, Tangerang Selatan lo ini, kota yang udah mirip Jakarta lah istilahnya. Sungainya itu tahu sendiri kan kalau di Jakarta seperti apa. Gak mungkin gitu loh ditaruhin kayak gini gitu kan. Nah, ini sepanjang sungainya cuy, sepanjang sungainya cuy, ikan semua ini. Ada emas tuh, lari-lari dia, Danila, Mujair tuh, ada yang lagi ngasih makan juga. Oh, ini kan emas cuy. Lagi ngasih makan ya bu ya. Iya. Wah, ini gede banget ini cuy. Gue takut HP gue jatuh ini, serius. Jadi pokoknya itu sepanjang sekitar 100 meter ada ya cuy. Itu dari mulai awal masuk Pamulang, Puri Pamulang ya. Itu ikan semua cuy isinya. Gitu. Iya bang. Ini sudah ada peringatannya guys. Jaga kebersihan aliran sungai ini agar tetap indah. Mohon untuk tidak menangkap, memancing dan menyetrum ikan di sepanjang jalur sungai. Nah, ini guys, ikannya sampai masuk ke sana, Oke, kita telusur dulu. Ya kan? Nah, sampai sini nih guys. Ya, tapi sayang masih ada sampah ini. Masih ada yang namanya orang ya nggak bertanggung jawab gitu. Ini kan ada sampah plastik. Jangan buang sampah di sungai guys ya. Ini kalau ini masih kecil-kecil. Wah, ini guys. Tuh, pengunjung. Ada pengunjung juga tuh. Wah, gila, keren banget serius. Sampai mana ya? Sampai mana ya? Oh,
Oh, sampai sini nih guys, sampai sini nih. Nah, sampai sini nih, kayaknya. Ini. Ikannya pada ngumpul. Gila cuy, keren banget sih ini. Serius, keren banget ini. Nah, ini papan peringatannya. Coba kita cek sebelah sini ada nggak ya? Oh, sudah nggak ada sebelah situ coy. Sudah nggak ada kayaknya. Nah, sayang tuh cuy. Ada aja sampah plastik yang ngangkut. Cobalah, jangan buang sampah sembarangan gitu loh. Gila nih orangnya. Udah indah-indah begini masih ada aja yang buang sampah sembarangan kan. Kasih makan ya Bu. Tiap hari Bu kesini Bu? Tiap hari kesini nggak? Enggak juga sih. Oh, Ya seminggu sekali deh. seminggu sekali. Oh, warga sini bukan Bu? Bukan ya berarti? Oh bukan. Ah. Tapi senang lihat kayak gini ya Bu ya? Senang banget, apalagi ini. Ngasih makan gitu ya? Nggak boleh. Sebetulnya mas sungai. Awalnya sih itu saya gimana, bilangnya ekowisata, apa Ekowisata- wisata lingkungan. wisata lingkungan. Wisata lingkungan, kalau saya bilangnya. Itu sejak kapan ya Bang ya dimulainya itu? Ini dimulainya sejak ada Covid aja. Sejak ada Covid. Covid-19 datang ke Indonesia, kita buka itu. Awal mulanya punya konsep begitu tuh gimana sih Bang? Apa yang mendasari itu gitu? Mendasari. Sebetulnya gini, kalau konsep dasar sih bukan dari saya pribadi ya. Ada teman gitu ya, kita sharing. Waktu itu kan kita nggak boleh kemana-mana nih karena Covid gitu kan. Yeah. Nah anak-anak di sekitar sini kan jenuh juga, Iya. di rumah terus segala macam. Apa nih? Nah ketika kita jalan-jalan gitu, wah ada ikan di danau, ada di kali gitu. Di kali ini? Ya di kali Puri ini. Itu sebelum ada Sebelum ditanamin ikan ada ya? tanamin ikan, saya bilang oke. Akhirnya di ide dari salah seorang warga di sini, bagaimana kalau kita tanam ikan Bang? Gitu. Nah, saya tanya, Bapak siap ngasih budget lah istilahnya modal awal gitu. Modal awal. Nah, Bapak itu nanya ke saya, Abang punya pengalaman? Saya punya pengalaman walaupun sedikit. Ayo terapkan. Nah, akhirnya jalan lah itu. Jadi bulan Maret 2000 pas Covid aja, Maret Covid. Maret 2020 mungkin ya? 2020. Iya, Maret 2020. Jadi memang setahun lebih dikit lah. Oh, jadi ini berdasarkan keinginan warga juga ya, warga sini ya? Nah, setelah kita mulai dengan salah satu pencetus itu, akhirnya warga lihat, ini kayaknya ikan kalau banyak oke juga nih. Gitu. Iya, Akhirnya iya. kita usul, gimana kalau kita saweran? Gitu. Saweran, ini ngumpulin duit siapa aja deh yang mau partisipasi ke ini untuk nebar ikan, beli ikan gitu. Akhirnya ada yang ngasih sekian, ada yang ngasih berapa, pokoknya seikhlasnya dia supaya kali kita nih oke gitu. Akhirnya terbentuklah terkumpullah dana, sejumlah dana, kita beli ini kan pada saat itu hampir sekitar 1000 sampai 1500 ekor. 1500 ekor lah ya. Hampir 1500 ekor awalnya tuh. Itu ukuran sedang Ukuran apa? itu ukuran bibit ya paling 1,5 jari kali ya. 1,5 jari Iya, ya. atau 2 jari maksimal lah. Ikan nila itu. Berarti udah setahunan lah Bang ya ini Udah berjalan setahunan, ya. iya. Tapi kan sambil berjalan itu sambil ada yang nyumbang, ada yang apa, Iya. kita cebur-ceburin aja udah. Itu. Bang, ini jenis ikannya tuh ada apa aja sih Bang di sini Bang? Nah, jenis ikan yang kita ambil adalah ikan yang memang tidak mengikuti arus. Itu yang paling pertama. Tidak Yang kita mengikuti pilih. arus ya? Iya, karena kenapa? Karena ini air ngalir. Iya. Kalau dia ngalir dia ikut arus kacau Iya, habis semua. iya. Satu yang kedua, ikan yang tidak kanibal. Sebab kenapa? Kalau kanibal ntar makan temennya Iya, habis sama. habis, ya. Oleh karena kita jenis ikannya ikan yang dalam kategori itu. Nah, salah satunya ya ikan nila, ikan mas, ikan patin. Oh, patin ada juga? Ada juga, walaupun tidak banyak. Iya. Nah, makanya ada juga ikan koi. Oh, koi juga ya? Koi juga ada, karena ada salah satu komunitas koi, dia naruh koi di sini sambil seolah-olah kayak ngetes air gitu loh. Oh, Bagaimana gitu. nih kualitas air di sini, oke enggak? Nah, ketika ditaruh itu koi, alhamdulillah hidup. Artinya koi itu juga familiar dengan air di sini. Iya. Maka memang airnya masih tidak terlalu tercemar. Jadi amdalnya masih
masih oke lah. Iya, iya. Ini airnya itu emang masih bagus ya Bang ya, makanya ditaruhin ikan ya. Iya, kalau air ini alhamdulillah karena memang kita langsung dari danau atas. Danau. Jadi danau situ Tujuh Muara. Oh, situ Tujuh Muara. Iya, Ya. di Pamulang adanya. Hmm. Itu kan ada kali yang membentang dari danau itu ke arah Benda Baru sana, ujung bukit kan. Nah, di situ ada sodetan. Di dekat rumah makan Saung gitu. Iya, iya. Nah, Saung itu. Ada sodetan. Nah, sodetan itu tujuannya kalau di sana terlalu penuh itu dibuka. Nah, kalau musim agak kemarau begini dibuka tapi sekedarnya saja. Nah, air itulah yang ngalir ke sini. Gitu. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi boleh katakan nyaris limbahnya belum banyak gitu. Iya. Bang, ini kan namanya ini kan kolam di tengah-tengah kota ya Bang ya. Betul. Nah, yang namanya di tengah kota itu kan banyak orang juga yang memang apa ya, punya niat tidak baik gitu loh Bang ya. Betul. Dengan cara misalkan memancing atau mengambil. Iya. Nah, untuk mengantisipasi itu tuh gimana Bang gitu? Ini edukasi penting. Iya. Pertama, kalau ada orang yang memang begitu tidak tahu, kita kasih tahu. Iya. Oleh karena itu kita ada tulisan-tulisan di sana tuh, ada himbauan bahwa kok kali ini ditebar oleh warga supaya mereka jangan nyetrum, jangan ngambil, jangan apalah. Itu satu himbauan. Yang kedua, seandainya pun mereka tidak tahu, kita edukasi, kita jelasin kepada mereka supaya ada kesadaran bahwa ini adalah dipelihara oleh warga dan dia kalau bisa ikut memelihara. Dan kemudian ini kan ada security nih. Oh, ada security-nya ada Bang ya? teman saya Pak Romli. Biasa di sini dipanggil Bang Keting. Iya, Bang Nah, Keting. dia ikut kalau ngontrol. Kadang-kadang ya sejam sekali, 2 jam sekali paling lama dia ikut kontrol. Supaya apa? Supaya kalau ada orang-orang yang tadi iseng atau segala macam bisa diingatkan. Ya intinya diingatkan kalau mau diingatkan gitu kan. Tapi kalau nggak bisa diingatkan, ya apa boleh buat. Gitu. Kita pakai jalur lain gitu. Yang jelas intinya kalau masih bisa kita nasehatin, kita edukasi dia, kita kasih pengertian, insya Allah bisa lah begitu. Bang, untuk ini kan apa ya, ada ikan-ikan yang memang udah beranak pinak Bang ya. Udah. Nah, itu kan ada nggak buat apa sih balik modal gitu ya untuk pas beli ikan awalnya itu ada penjualan lagi nggak gitu untuk gini, ikannya gitu? Memang dari awal kita tidak bicara ekonomi ya, kita bicara supaya seneng ada tempat untuk untuk mengurangi kejenuhan gitu kan. Nah, memang ini kan beranak pinak, yang besar kita ambil. Yang besar diambil. Ambil dijual. Hasil penjualan itu kita beliin ikan lagi. Oh, kita beliin bibit lagi. Jadi insya Allah ikan itu bertambah di samping dari anakannya. Jadi kita beli satu. Yang kedua, makanya di depan itu nanti ada yang kecil-kecil yang baru ditaruh belum lama 1 minggu. Yang kedua, kita jual ke warga dengan harga lebih ringan, lebih rendah. Kenapa? Karena pengeluaran kita itu boleh katakan ada yang bantu. Siapa? Masyarakat dari penjualan pelet. Nah, jadi kita tidak ngempanin ikan, yang ngempanin masyarakat. Gitu, masyarakat membayar Rp2.000, dia kasih ikan itu pelet. Nah, karena beban yang paling tinggi saya lihat itu dari pakan. Iya. Nah, ketika pakan dibantu oleh masyarakat di wilayah Puri khususnya dan di luar Puri pada umumnya, jadi kita nggak usah kasih makan gitu. Disitulah kita bisa juga ikan lebih murah dari harga pasaran. Kenapa? Karena saya ingin bicara ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan dalam hal ini protein ikan. Jadi kita kan bisa jual ke warga lebih dari yang di pasar supaya apa? Supaya daya beli mereka ada. Gitu loh. Ketika daya beli mereka ada, otomatis kan mereka jadi makan ikan itu gitu. Dan lebih segar ya ikannya. Dan lebih segar. Sebab kenapa? Asli loh. Masih hidup gitu. juga. Dan memang ada salah satu warga bilang, kenapa dia berani beli ikan di sini? Karena dia tahu pakannya. Karena dia juga sering panen. Dan hebatnya lagi, dia tuh donatur, penyumbang. Tapi kalau kita kasih, kadang-kadang suka nggak mau. Sebab kenapa? Bang, saya nyumbang ya nyumbang. Bila saya beli ya beli. Karena kenapa? Karena ini punya rame-rame. Itu kesadaran itu yang luar biasa. Perubahannya kayak gitu. Bang, ini kan namanya wisata ya Bang ya? Wisata lingkungan lah. Wisata lingkungan. Otomatis juga banyak masyarakat yang dari luar perumahan, bahkan mungkin ada yang dari luar daerah ke sini. Oh gitu. Sampai orang Indonesia. Ambil liburan ke iya. Nah Bang, ini kan orang itu masuk aja. Emang nggak ditaruhin untuk karcis atau apa gitu istilahnya. Kan namanya wisata gitu ya. Iya. Begini, jangan, saya merubah image dulu sementara. Jangan kalau orang masuk ke daerah wisata itu udah takut. Apa? Takut mahal. Takut biaya dan sebagaimana. Nah, oleh karena itu parkir pun kita kalau bukan ada event-event khusus itu kita tidak pungut. Yang penting mereka tertib. Supaya apa? Supaya kita memperkenalkan dulu dah wilayah kita nih kayak gini, nanti ada masukan bagaimana seharusnya. Nanti kalau memang itu harus parkir misalnya teratur rapi, keamanan segala macam, ya kita ada perkembangan. Tapi yang jelas untuk sekarang jangan membebankan
masa Covid seperti ini satu. Iya, Mereka butuh suasana. Mm. Jangan ganggu suasana itu dengan beban. Nah itu. Jadi kalau kita ganggu suasana itu dengan beban, kayaknya itu nggak sesuai dengan tujuan awal. Gitu. Kemudian dengan begitu mereka nanti bisa multi level dari mulu ke mulu ke sono aja noh. Murah meriah. Kalau kata Iwan Fals gitu, Yeah. libur kecil kaum usang. Iya, iya. Jadi murah meriah. Iya. Jadi memang tujuan utama tuh untuk saat ini memperkenalkan dulu ya Bang Iya, ya. memperkenalkan. Oh. Walaupun memang udah setahun juga masih kenalan terus. Iya. Setahun kena PDKT terus tahun. Persana kita, Bang Ihyan. Ah. Saya panggil apa nggak apa-apa ya? Iya, siap. Gini Bang Ihyan, Saranda dan persana kita kayak belum maksimal. Kalau kita pungut tarif, khawatir mereka enak aja dipungut tarif, Iya. tapi gue fasilitasnya nggak ada. Iya. Khawatir mereka kecewa. Kecewa, Gitu. iya. Dan kita jaga itu gitu. Bang, untuk kehitung nggak sih untuk warga yang datang itu setiap hari itu ada berapa sih gitu loh? Kalau warga Sekira sih, gitu? saya minim itu satu hari bisa 100 orang. 100 orang ya? Tapi kalau hari Sabtu Minggu Oh. itu dan hari libur tidak hujan, Oh. itu bisa ratusan. Oh iya, karena hari libur mungkin ya. Kata iklan salah satu makanan ratusan. Gitu kan. Iya, iya. Jadi bahkan itu jadi kendaraan pun sampai orang Puri sendiri pernah bilang, gua kagak nyangka nih Puri jadi ramai gini. Iya, Gitu iya, kan, iya. gitu. Jadi ada daya sendiri. Dan memang kelebihan kita ada sarana penunjang. Di sana ada fitness outdoor. Jadi masyarakat di sini Oh, ada fitness juga Bang ya? iya ada fitness outdoor. Nanti kita bisa lihat ke sana. Siap. Jadi ada sinergi antara yang punya usul dengan yang punya kepentingan dengan yang punya relasi. Bagaimana nih untuk memajukan Puri gitu. Ini begitu aja. Bagaimana Puri ini punya image yang baik lah gitu. Nah, kesannya kan dulu kan ya. Iya. Masih ada kesannya Puri banjir misalnya gitu. Oh, iya, iya. Sutet gitu Iya. Tapi sekarang alhamdulillah image itu sedikit-sedikit mulai berkurang. Gitu. Jadi kalau orang masuk Puri sekarang kayaknya nggak norak gitu loh kesannya gitu. Walaupun dulu juga nggak norak gitu. Tapi kan nggak kayak sekarang. Jadi seolah-olah Puri jadi termasuk tujuan lah. Tujuan ya. Tujuan wisata lingkungan gitu. Bang, untuk kebersihan ini Bang, itu ditaruhin ini nggak sih Bang? Kan biasanya nih orang ngempani nih, Iya. kan ada plastiknya Iya, tuh. Itu di setiap ini ditaruhin tempat sampah nggak? Iya, Buat sementara ini kita taruhin tempat sampah. Saya bikin dari bekas minuman air mineral. Oh gitu. Karena saya mau beli gentong juga, masih ngitungin budget satu yang kedua. Iya. Kalau gentong bagusan dikit, sore ditaruh, pagi hilang. Iya. Ini yang masih jadi pertimbangan. Makanya saya akan cari cara bagaimana bagus tapi tadi aman. Aman, gitu. ya. Insya Allah nanti ada lah. Iya. Dan ada pemikiran dari siapa nanti gitu. Dan kemudian juga memang sampah ini kan ada pedagang juga nih. Terus sore. Oh iya, ada Alhamdulillah, pedagang ya? Usaha kecil menengah mikro, saya pikir berjalan. Karena prinsip saya gini, mereka tuh nggak pernah minggu punya mercy gitu. Iya, iya. Iya, jadi memang ini menghidupkan warga untuk berjualan juga ya, wisata ya. Ngepek gitu loh. Ngepek, nah, ya. efek positifnya itu yang kita inginkan. Ternyata alhamdulillah. Jadi ada tukang batagor, Iya. tukang pempek. Bahkan warga pun ada nggak yang buka warung setelah Ada di ini? sekitarnya. Gitu? Ada yang pagi-pagi kalau hari Minggu nasi uduk bisa jadi laku. Iya, iya. Orang kunjung kan gitu. Iya. Tapi kan ada efek ya kan. Yang penting kan pantulannya itu. Iya, pantulannya. Nah, Ya. pantulan efeknya gitu. Efeknya positif oke. Nah, kita insya Allah positif karena apa yang kita iniin insya Allah positif. Jadi efeknya akan positif. Gitu aja. Bang, tadi untuk empan itu dari abang ya, dari pihak sini ya? Iya, dari pihak kita. Itu dihargain 2.000 ya? Bang, ya? 2000. Tapi itu kan nggak ada yang jagain ya Bang ya? Cuman iya. orang naruh aja gitu Jadi ya? gini, prinsip saya gini. Pertama ya pendidikan lah, jujuran. Banyak orang pinter, tapi sulit orang jujur. Iya. Kan gitu. Saya juga bukan orang yang paling baik, tapi kita berusaha untuk baik kan gitu. Iya. Kemudian dengan 2.000 itu kejangkau. Iya 2.000 kan ya. Iya. Nah, kalaupun dia mau korupsi kasar begitu ya. Iya. 2.000 ya Allah dosanya sama begitu kan kasar gitu bukan Iya. berarti banyak boleh gitu, Iya. tidak, gitu kan. Nah, dengan begitu kalaupun dia nggak bayar, dia kan untuk mempanen ikan kita, Iya. nggak ada ruginya. Iya. Gitu. Makanya saya tuh kalau naruh saya hitung. Misalnya naruh 75, Iya. hilang 2 3 itu nggak apa-apa. Iya. Wajar. Mungkin ada orang tua yang ngajak anaknya. Ngambil 2. Kasih ya, ada ngambil 1 ada 2 karena saking pengennya nggak apa-apa. Nanti besok dia balik lagi dia bisa. Soalnya apa? Iya. Saya pernah ketemu kan saya naruh 60 harusnya uangnya 120, tapi uangnya ada 130. Mungkin yang mana Iya. nomor nggak bayar Oh tuh. iya. Gitu. Iya, iya. Emang itu butuh keyakinan. Nah, kita yakin. Kalau kita yakin, insya Allah ya itulah kekuatannya keyakinan barangkali gitu. Bang, ini sebetulnya kata Bang tadi masih dalam tahap pengembangan ya Bang Iya. ya. Untuk misalkan tadi ada katanya
apa namanya, panggung, Iya. ya ada saung makan juga Iya. ya Bang ya. Itu Bang, oh, anggarannya itu kalau boleh tahu dari mana sih untuk semua itu? Saya gini, kalau di Pemda ada yang namanya APBD, Iya, anggaran APBD. pendapatan belanja Daerah. daerah. Hmm. Kalau saya di sini ada APIW, Apa? iya, anggaran pendapatan iuran warga. Iuran warga. Oh iya. Jadi kalau warga iurannya kenceng, ya kita bangun cepat tentunya. Tapi ya kita kan tahu kondisi sekarang ini, tapi Iya. kita bertahap. Nah, kenapa saya bilang pengembangan? Saya coba nanti akan buka usaha kuliner. Di mana usaha kuliner di sini nanti yang ngisi juga warga sini. Warga sini. Misalnya, ada yang gorengan naruh di sini, yang bikin lontong taruh sini, yang bisa masak di sini misalnya taruh perwakilan. Kami nih istilahnya cuma memanage saja supaya mereka, sebab kenapa? Kalau mereka masing-masing pada bikin warung, ya bisa penuh gitu. Iya. Tapi bagaimana? Iya. Kita sistem kayak supermarket dah. Supermarket dibangun besar, siapa aja yang ngisi, yang penting kan ada kontribusi Iya. gitu. Itu sistemnya. Ini yang akan kita adopsi walaupun secara sederhana. Nah, kenapa saya bilang ada pengembangan kayak panggung dan macam? Saya pengen tempat ini jadi edukasi. Iya. Edukasi bagi anak-anak kita. Ya, barangkali kalau yang udah punya cucu, bagi cucunya begitu. Iya. Iya. Untuk supaya apa? Nanti saya ada pengenalan, kita bikin bibit cabai, bibit terong, bibit tomat, segala macam. Kita ajarin mereka dekat dengan alam. Kita ajarin mereka cara bercocok tanam yang baik. Jadi kan gini, ada pekarangan rumah di dalam rumah ya, karena kita kan udah ini ya, istilahnya udah RS ya, rumah sederhana sempit sekali gitu juga enggak. Gitu. Tapi itu halamannya juga besar. Tapi halaman yang kecil itu kita manfaatkan. Kan bisa tanam tabu lampot, tanam buah dalam pot, bisa tanam cabai di pot depan rumah. Kan gitu, minimal mereka cabai kalau mau nyambel ya jadi pedes gitu kan. Ya kan. Ini ada pisang nih Bang. Kebetulan cuma ini aja. Kirain pisangnya. Jadi gini, ketika ada acara, ini karena Betawi kan biasanya begitu tuh. Iya. Kayak kesan di mana nanti diikat begitu pada ngambil. Oh begitu. Ya. Jadi gitu, kemarin kebetulan ada acara dari salah satu pengurus saung, ada acara reunian gitu. Beliau beli pisang, ikat di pohonnya, kesannya alami kan gitu. Oh Dan gitu. Benar. Iya. Ambil gambar kan. Iya. Gitu. Apalagi pisang raja, luar biasa. Waduh, pisang raja ini. Iya. Oke Bang ya. Kayaknya udah cukup segitu deh penjelasannya. Siap. Makasih Bang ya.